Teman-teman, saya akan membahas tentang praktek kefarmasian dan ruang lingkupnya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, bentuk sediaan pengantar, bentuk-bentuk sediaan farmasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang praktek kefarmasian dan ruang lingkupnya. Langsung masuk ke materi. Jadi untuk pendahuluan, seorang farmasi itu pada prakteknya dia harus memiliki prinsip dan langkah-langkah profesional. Nah, langkah-langkah profesional tidak hanya kita lakukan pada pasien aja, tapi juga pada sesama teman sejawat kita dan juga pada dokter dan perawat. Jadi di sini tuh lebih menekankan pada bagaimana sikap-sikap profesi keprofesian kita, keprofesionalan kita terhadap para medis, baik dengan pasien, dengan teman sejawat, dokter maupun perawat. Nah, di sini tuh ada beberapa kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang farmasis yang hubungannya tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi kepada pasien, teman sejawat, ahli bidang lainnya seperti dokter, dokter gigi, dan perawat, dan juga masyarakat umum. Yang pertama adalah ada sumpah farmasi. Nah, seorang farmasi itu dia sebagai salah satu ujung tombak petugas kesehatan. Nah, dia harus berpegang teguh pada janji-janji dan sumpah, serta mengerahkan segala kemampuannya untuk keselamatan dan kesehatan pasien. Jadi, dalam prakteknya, apa yang kita lakukan itu, kita harus melakukannya demi keselamatan dan kesehatan pasien. Di sini juga kita diikat oleh suatu sumpah. Nah, itu dia yang tujuan sumpahnya. Lalu yang kedua, mengedarkan obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar. Jadi di sini kita dilarang untuk mengedarkan obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar. Nah, jika kita secara sadar menyerahkan atau mempromosikan, mengedarkan obat-obat tidak sesuai dengan mutu, maka itu akan melanggar undang-undang yang sudah berlaku. Lalu yang ketiga, memperluas, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, jadi sebagai seorang farmasis, kita juga harus berusaha mengembangkan ilmu-ilmu yang kita punya dan kita memberikan edukasi kepada pasien. Selain untuk memperluas pengetahuan dan informasi yang kita tahu, hal ini dilakukan agar kita suatu saat nanti bisa secara siap untuk menanggulangi keahlian-keahlian apabila keahlian kita dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah mencermati undang-undang. Jadi seorang farmasis itu bertugas pula untuk mencermati setiap undang-undang dan peraturan pemerintahan. Gunanya tentu aja untuk menghormati dan meningkatkan derajat keprofesian kita serta menerima prinsip-prinsip etiknya. Nah, dalam keterkaitan kita dalam mencermati undang-undang, di sini kita tidak boleh merendahkan derajat profesi orang lain. Jadi kita punya kode etiknya masing-masing. Lalu yang kelima, tidak boleh melanggar hukum, ini sudah jelas. Yang keenam, kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Jadi, seorang farmasis, kita harus bisa menjaga dan menghormati setiap keluhan-keluhan dan catatan medik dari pasien yang kita terima. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan keterangan kepada pasien secara jujur, tepat, dan lengkap. Jadi di sini terkait dengan pelayanan. Pelayanan yang kita berikan kepada pasien, keterangannya itu harus secara detail, jujur, tepat, dan lengkap, tidak mengada-ngada. Lalu yang ke-8 adalah organisasi. Jadi farmasi ini juga bisa bekerja sama dengan organisasi yang tujuannya untuk memperbaiki profesi kefarmasian kita, dan akan lebih baik jika turut dalam meluangkan waktu untuk kemajuan organisasi tersebut. Pendidikan. Nah, kalau dalam pendidikan ini itu kan farmasi merupakan paramedis. Dia tuh memiliki tujuan dalam perbaikan perawatan pasien dengan cara memperbaiki dan cara pengobatan obat yang benar. Nah, dan juga dalam pendidikan ini kita cenderung diajarkan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan obat. Nah, dalam hal ini pendidikan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah partisipasi dalam pendidikan kesehatan. Jadi seorang farmasis itu dapat melakukan partisipasi dalam pendidikan kesehatan. Yang kedua, kita dapat menjelaskan atau memberikan informasi tentang obat kepada masyarakat, baik melalui penyuluhan atau seminar-seminar. Lalu kita dapat melanjutkan pendidikan kita melalui metode pembelajaran tertentu, misalkan kita lanjut sekolah. Lalu kita melakukan pendidikan berkesinambungan, bisa melalui seminar, lokakarya, atau ceramah ilmiah, studi kasus, dan himpunan seminar. Lalu yang terakhir, kita bisa ada
ikut bergabung dalam suatu komite atau organisasi yang setaraf dengan keprofesian kita untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Nah, samping itu juga seorang farmasi itu memiliki keterlibatan langsung dengan pasien. Nah, di sini itu yang tugas keprofesian kita apabila kita praktek langsung, terutama di rumah sakit ya. Maksudnya itu seorang farmasis itu sebaiknya harus ada ketika pasien datang atau masuk rumah sakit, ketika pasien dirawat sampai dengan meninggalkan rumah sakit. Nah, kita tuh juga harus ada, tidak hanya perawat atau dokter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa farmasis harus selalu terlibat secara langsung dengan pasien.